Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperdalami materi ini, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Hamdallah selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan juga kami ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mencurahkan waktunya untuk memperhatikan hasil diskusi kami ini. Baiklah, sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Nadila Putri Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Haisa HR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Febriana Erza. Baiklah, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi yang berjudul pengujian gagasan dari sisi pemasaran syariah. Sebelum kita memperdalami materi ini, tentu kita harus mengetahui apa sih pengertian pemasaran syariah. Pemasaran syariah atau syariah marketing adalah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholders-nya dalam keseluruhan prosesnya itu yang berjalan sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Ini artinya bahwa dalam syariah marketing, seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai atau value tersebut tidak boleh ada yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip syariah tersebut. Yang kita semua tahu bahwa syariah ini tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, ada tujuan dari pemasaran syariah ini, yaitu dalam menjalankan kegiatannya, konsep syariah marketing mempunyai tujuan utama selain untuk mencari laba, yaitu bisnis yang disertai dengan keikhlasan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Jadi tidak hanya untuk memikirkan keuntungan dunia, tetapi juga memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Jadi ini merupakan salah satu tujuan yang memberikan kelebihan dari sisi pemasaran syariah ini. Ini akan menjadi bibit modal dasar untuk tumbuh menjadi bisnis yang besar, yang memiliki spiritual brand, karisma, keunggulan, dan keunikan yang berbeda dengan pemasaran yang lain. Baik, selanjutnya adalah cara kerja pemasaran syariah. Cara kerja pemasaran syariah menurut Ali Hasan ada 5. Yang pertama, strategi marketing. Strategi dirancang untuk merancang customer mind. Pemasar harus mampu melakukan segmentasi, menetapkan target pasar, dan mempromosikan produk secara tepat di benak konsumen yang lebih dari kompetitor. Yang kedua, ada program marketing. Program pemasaran ada juga yang menyebutnya sebagai taktik. Komponen program pemasaran terdiri atas produk, price, place, promotion, differentiation, dan selling. Yang ketiga, ada value marketing. Nilai yang dipersepsikan pelanggan terhadap tawaran kualitas produk, service, dan brand. Jika nilai ini bagus, maka kegiatan pemasaran dapat memperoleh hard share dari pelanggan. Yang keempat, ada soul marketing. Upaya menggerakkan daya tarik pasar rasional, emosi, dan spiritual. Dan yang terakhir, ada implementasi. Al-Quran memerintahkan setiap manusia wajib mewujudkan kebahagiaan akhirat tanpa melupakan kebahagiaan di dunia. Oleh karena itu, implementasi spiritual marketing harus mempertimbangkan untung rugi, halal haram, riba, dan keberkahan dari produk yang dikonsumsi atau digunakan sebagai daya tarik untuk menciptakan transaksi bisnis sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu market database. Market database adalah kumpulan data lengkap yang menyangkut berbagai aspek penting tentang pemasaran dari industri di mana pilihan usaha akan bergerak. Mengetahui market based data adalah suatu yang amat penting dalam mempertimbangkan pasar dari rencana produksi atau jasa yang akan dihasilkan oleh pilihan usaha yang telah ditetapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu data yang dapat dimasukkan ke dalam market database. Data yang pertama yaitu data bahan baku, data supplier, data konsumen, data pangsa pasar industri, data penduduk, data mata pencaharian penduduk,
data penjualan industri, peraturan pemerintah, data luasnya wilayah pemasaran, data perilaku konsumen, data daya beli konsumen, data inflasi, data bahan pembantu, data transportasi, data impor atau ekspor, data kecenderungan tren, geografi, budaya, teknologi, sosiologi, dan yang terakhir adalah ekonomi. Demikianlah presentasi online dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.